Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Musafi, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bogor. Di video kali ini saya akan melanjutkan video tutorial ya dari Moodle Cloud ya. Sebelumnya saya sudah membuat materi, kemudian kelas secara daring ataupun online. Kemudian di video sebelumnya lagi saya juga sudah membuat akun Moodle Cloud. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menambahkan siswa, kemudian bagaimana cara siswa berinteraksi dengan pendidik, kemudian bagaimana siswa berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Langsung saja teman-teman kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, setelah saya membuat materi dan kelas baru, maka saya akan menambahkan siswa ke dalam kelas yang sudah saya buat. Ini untuk memenuhi 3 kategori ya yang ada di tugas 3, yaitu yang pertama interaksi antara peserta didik dengan pendidik, kemudian interaksi antara peserta didik dengan materi, dan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke administrasi situs. Setelah itu kita klik kursus. Kemudian kita klik di kelola kursus dan kategori. Setelah itu akan nampak ya kelas dan materinya. Di sini saya akan klik di kelas 4 ya. Nah, setelah itu di sini akan terlihat ya materi yang sudah saya buat, itu yang paling bawah ya, yaitu cerita rakyat Nusantara dan bahasa Indonesia kelas 4. Kita pilih saja materi yang sudah saya buat. Saya pilih yang cerita rakyat Nusantara. Kita klik. Di sini nanti untuk menambahkan siswa ke dalam kelas cerita rakyat Nusantara. Oke, langsung saja kita pilih di cerita rakyat Nusantara, itu yang paling bawah ya teman-teman. Ini kita klik di pengguna terdaftar di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya belum menambahkan siswa karena di sini hanya saya sendiri. Ini saya sebagai teacher atau pengajar. Jadi belum ada siswanya, belum ada muridnya, belum ada peserta didiknya. Oleh karena itu saya akan menambahkan peserta didik baru. Ini caranya sangat gampang. Oke, kita klik ya di daftar pengguna. Ini ada 2 ya, daftarkan pengguna di atas, kemudian di bawah ini sama saja teman-teman. Kita klik. Pilih pendaftaran. Kemudian kita pilih di pilih kohor ya. Kalau dipilih pengguna yang bagian atas ini itu manual teman-teman. Tapi kalau pilih kohor ini kita langsung memilih nama secara otomatis. Nah, ini saya sudah membuat ini nama anak saya teman-teman. Saya tambahkan sebagai pengguna atau sebagai siswanya. Nah, ini sudah terdaftar ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi penggunanya atau siswanya. Nah, ini kita cari ya nama anak saya lagi. Apakah ada di sini? Nah, di sini mungkin. Nah, ini ada. Nah, ini ada Adam Al-Kafi ya. Oke. Ini sudah semuanya ya teman-teman di kelas cerita rakyat Nusantara. Ini siswanya semuanya dan ini yang akan mengikuti kelas cerita rakyat Nusantara. Oke, teman-teman. Setelah itu saya akan memberikan tutorial atau contoh bagaimana interaksi antara peserta didik dengan guru atau pendidik dan begitupun sebaliknya. Oke, langsung saja teman-teman. Kita akan contohkan bagaimana siswa mengerjakan tugas ini. Oke, kita kembali ke beranda. Oke teman-teman, kita langsung log out ya untuk menjadi siswa. Kemudian kita masukkan akun siswanya. Nah, seperti ini teman-teman tampilan dari akun siswa yang sudah saya masukkan ke dalam kelas ya. Nah, seperti ini. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya interaksi ya antar peserta didik dengan pendidik. Oke, di sini saya sudah memasukkan atau membuatkan tugas kepada siswa. Oleh karena itu saya akan membuka kemudian mengerjakan tugas tersebut. Baik, yang pertama kita buka terlebih dahulu. Ini ada cerita rakyat Nusantara yang sudah saya buat di video sebelumnya. Nah, di sini siswa akan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru atau teacher atau peserta, pendidik ya.
Nah, di sini ada pengumuman ya, yaitu sesi 1, kemudian ada kehadiran. Nah, ini kehadiran ini wajib ditandai ya teman-teman. Kalau misalkan siswa itu memang hadir ya, sama seperti di e-learning Tuton, yaitu juga sama ya, ada kehadiran, kemudian ada yang harus diselesaikan. Oke, di sini kehadiran kita cek dulu ya. Nah, ini kehadirannya dimulai dari 1 Juni sampai 7 Juni ya. Kemudian ada himbauan dari pendidik ya. Di sini bertuliskan jangan lupa absensi diisi sebelum mengerjakan tugas. Nah, di sini pendidik memberikan informasi ya bahwasanya absen terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Oke, kita akan absen terlebih dahulu ya. Kita tinggal klik saja di sini ya. Di mark as done. Nah, atau selesai ya. Sini. Kita centang. Ya. Oke. Setelah itu kita kembali. Oke, untuk kehadiran done ya, selesai. Kemudian kita lihat tugas berikutnya, yaitu mengambil ibroh atau pelajaran tentang cerita rakyat Nusantara. Nah, di sini pendidik memberikan tugas berupa video ya yang harus dilihat atau ditonton oleh siswa. Jadi nanti ada video yang harus dilihat ya. Nah, kemudian di sini perintahnya silahkan Ananda menyimak video di bawah ini. Nah, kemudian jangan lupa diklik ya, nih, diklik on, melihat video to open the resort. Nah, di sini kita bisa melihat videonya. Kita klik aja linknya ya. Ini langsung terhubung ke YouTube ya teman-teman. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Garis menunggu mata air. Lebih baik kamu pergi saja. Jangan menyerah sebelum mencoba. Semangatlah demi ibumu. Nah, begitulah teman-teman, kira-kira ketika siswa menyimak video yang telah ditugaskan atau diberikan dari pendidik ya, atau dari guru. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya ya. Jadi di sini siswa sudah melihat tugas atau menonton video yang telah diberikan. Nah, dari video tersebut siswa itu mengambil pelajaran dari video yang telah ditonton tadi ya. Kemudian setelah itu di tugas berikutnya adalah materi cerita. Nah, ini tambahan ya, ada materi tambahan. Nah, di sini ya. Nah, ini sebagai gambaran saja ya. Saya tidak memberikan tugas berupa filenya, hanya gambaran bagaimana guru itu memberikan tugas ya kepada siswa. Nah, di sini yang tidak saya berikan centang ya di dua, yaitu di materi pertama, kemudian materi kedua yaitu materi tambahan ya, dan materi melihat video. Di sini saya tidak memberikan centang sudah selesai dikerjakan atau tidak ini ya. Jadi saya mengambil poinnya hanya dua, di kehadiran dan diskusi saja. Itu penting. Karena kalau misalkan hanya di kehadiran dan diskusi saja, menurut saya itu sudah cukup ya teman-teman, memberikan tanda bahwasanya siswa itu sudah mengerjakan atau belum. Otomatis kalau dia tidak melihat video, kemudian tidak melihat materi cerita, bagaimana dia akan bisa mengerjakan tugas berikutnya, yaitu diskusi ya. Oleh karena itu saya memberikan tanda dia sudah selesai mengerjakan hanya dua saja, di kehadiran dan diskusi. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi kelas. Nah, ini kita bisa buka di sini ya teman-teman. Nah, di sini guru memberikan pertanyaan ya berupa pendapat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan bisa diperhatikan, berikan pendapat kalian tentang cerita rakyat Nusantara di daerah asal kalian masing-masing. Nah, ini memberikan opini kepada siswa, bagaimana siswa itu bisa mengambil cerita dari daerahnya masing-masing, bagaimana pelajaran yang bisa diambil dari daerahnya masing-masing. Nah, di sini mereka bisa menuangkan pikirannya, menuangkan pendapatnya di diskusi ini ya. Kita bisa lihat ya, ini diskusi ini yang ada hanya seorang guru ya, atau teacher. Di sini hanya baru seorang guru ya. Di sini persepsi siswa, bagaimana persepsinya, pandangannya siswa terhadap cerita rakyat Nusantara yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, kita bisa langsung menjawab ya dari persepsinya. Oke, kita lihat di sini. Nah, oke, persepsikan cerita rakyat di tempat kalian. Oke, kita bisa memberikan tugas tersebut. Oke, langsung saja kita jawab ya. Ini jawaban dari siswa. Bagaimana siswa berkomunikasi dengan
peserta didik, kemudian pendidik ya. Oke. Oke. Di sini saya sudah membuat tulisannya atau sudah memberikan persepsinya, ini tinggal di copy paste saja ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita post ke forum. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan lihat balasan dari peserta forum ya. Oke, kita login dulu ya. Memang agak ribet ya teman-teman. Harus login logout. Ya, kita logout dulu ya. Kita kembali ke home. Kemudian di sini kita keluar. Kita ganti menjadi admin atau menjadi pendidik ya. Oke, kita lihat ya teman-teman. Di cerita rakyat Nusantara. Oke. Apakah sudah masuk? Persepsi yang sudah dikerjakan. Nah, sudah masuk teman-teman di sini. Kita bisa lihat ya, nih Adam LKV 1 Juni 2025 sudah membalas ya. Nah, di sini dia sudah mengerjakan di forum diskusi ya, cerita Sang Kuryang menggambarkan pentingnya mengenal asal-usul diri dan menghormati orang tua dan seterusnya ya. Ini contohnya ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita reply ya, kita berikan feedback kepada siswa yang sudah mengerjakan. Oke. Oke. Bagus. Terus tingkatkan. Nah, kita post ke forum. Nah, seperti ini. Jadi sangat gampang sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada interaksi antar pendidik dan peserta didik. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke siswa. Ya, kita logout lagi. Nah. Oke. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah ya, ini sudah dibalas kembali oleh guru. Kemudian di sini siswa akan membalas lagi dengan mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, kita pause. Kita kembali ya. Setelah itu kita centang di sini ya, klik tandai tugas sudah selesai. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Nah teman-teman, setelah siswa mengerjakan tugas ya, sudah mengerjakan diskusi, kemudian sudah melihat video, kemudian sudah mencentang atau checklist kehadiran ya, kemudian membaca materi tambahan, maka tentunya di situ guru akan memberikan nilai ya kepada siswa tersebut yang sudah mengerjakan tugas. Begitupun sebaliknya, jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka guru tidak bisa memberikan nilai ya. Di sini saya akan memberikan nilai secara manual kepada siswa tersebut yang sudah mengerjakan. Di sini kita bisa lihat di cerita rakyat Nusantara, kemudian di sini ada bagian dari course, setting, partisipan, kemudian grade, activities, more. Nah, kita bisa pilih di grade ya teman-teman, yaitu nilai. Nah, di sini saya akan mengisi secara manual ya, untuk memberikan nilai kepada siswa tersebut. Nanti siswa tersebut bisa mengecek di hasil ya yang sudah dikerjakan tadi. Nah, oke. Di sini ada dua siswa ya teman-teman. Ada Adam dan ada Ahmad. Nah, di dua siswa tersebut hanya ada satu yang mengerjakan tugas ya, yaitu Adam ya. Oke, di sini saya berikan contoh, yaitu dua siswa yang ada yang mengerjakan dan ada yang tidak ya. Oke. Di kehadiran Adam ini 100% ya hadir. Oke. Kita kasih nilai 100. Adapun Ahmad ini tidak mengisi kehadiran karena tidak mengerjakan tugas, maka kita tidak bisa memberikan nilai di sini. Kita kasih kosong di sini ya. Kemudian ini nilai untuk diskusi. Nah, ini ada no grade ya. Berarti tidak ada nilai. Nah, karena siswa yang pertama ini mengerjakan, maka saya tambahkan absent atau absen ya. Nah, ini berarti siswa tersebut memang benar-benar hadir gitu kan. Nah, kemudian di sini seluruh nilai forum diskusi. Nah, ini absen juga ya, sama dia hadir. Ya, kita kasih course totalnya atau total nilai kursusnya itu 100. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita
save ya. Nah, seperti ini. Ini kalau di HP memang seperti ini teman-teman ya. Agak susah. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini sudah terakumulasi nilainya. Nilai kehadiran 100, kemudian nilai diskusinya juga 100. Jadi totalnya 100. Ya, overall 100 ya. Dari absen dan diskusi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke sini, ke kursus ya. Nah, kemudian kita kembali ke dashboard. Nah, kita akan melihat apakah di akun siswa tersebut sudah ada nilainya. Nah, saya akan berikan contoh di akun siswa. Nah, teman-teman, saya sudah mendownload aplikasi Model Cloud ya, karena bagi saya agak susah ya teman, agak ribet kalau harus login logout di satu website. Oleh karena itu saya coba buka di aplikasi Model Cloud ini. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya ya untuk mempermudah lah ya bagi yang susah kalau misalkan mau login logout ya, karena tidak ada laptop misalkan. Nah, ini bisa jadi alternatif ya, jadi bisa sekaligus dua. Oke, kita lihat di sini di cerita rakyat. Nah, sudah 100% ya siswa mengerjakan. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya di sini, kita buka di akun pengguna, kemudian kita lihat nilai. Nah, lihat cerita rakyat Nusantara memiliki nilai 100 nih, grade-nya 100, absen, kehadiran ya, diskusi ini 100 ya, ini bobotnya, kemudian nilai absen, rentang absen present, persentase, kontribusi, total kursus. Nah, ini semuanya sudah terakumulasi secara otomatis di akun siswa tersebut ya. Karena ini kehadiran di sesi 1 dan saya tidak membuat di sesi kedua, ketiga dan seterusnya, maka bobot nilainya seperti ini ya. Karena ini hanya contoh saja kawan-kawan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nah, itulah teman-teman rangkaian pembuatan ataupun rangkaian tutorial bagaimana cara membuat atau menambahkan siswa, kemudian kita memberikan nilai kepada siswa, kemudian bagaimana interaksi kita kepada siswa, kemudian bagaimana interaksi siswa kepada siswa yang lain. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada salahnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.